berapa? Kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak mulai terkuak. Kepolisian Polres Pandeglang mengamankan seorang penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak. Pria berinisial AS ditangkap saat bersembunyi di rumah kontrakan kawasan Picung, Pandeglang. Dengan tangan diikat, AS langsung dibawa ke Mapolres Pandeglang untuk diperiksa. Selanjutnya terduga pelaku ini diserahkan ke Polres Tangerang untuk didalami siapa pelaku penembakan ini. Selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya peristiwa penembakan di rest area Tol Tangerang Merak ini menghebohkan publik. Dalam tragedi itu 2 orang tertembak, 1 korban adalah bos rental mobil Ilyas tewas dan korban lainnya R mengalami luka tembak di badannya. Pelaku penembakan diduga komplotan penggelapan mobil yang berjumlah 4 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Sementara itu Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan diperiksa Propam Polda Banten dan Cilegon setelah diduga menolak mendampingi korban bos rental mobil untuk melakukan pengejaran mobil mereka yang digelapkan. Sebelumnya diketahui selama proses pengejaran mobil yang dicuri, korban sempat meminta bantuan pengejaran mobil ke pihak kepolisian namun ditolak. Pemilik rental akhirnya mengejar sendiri mobil hingga ke rest area di mana di lokasi itu ia tewas tertembak oleh pelaku pencurian mobil. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan adanya pemeriksaan Kapolsek Cinangka dan 3 anak buahnya. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi dan interogasi kepada 4 personil Polsek termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Sebelumnya Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan mengakui korban dengan beberapa orang lainnya sempat mendatangi Polsek Cinangka untuk meminta bantuan pengawalan. Namun permintaan bantuan itu ditolak karena saat korban ditanya kelengkapan surat mobil dan identitas lain tidak mau menunjukkan. Kita mintakan dokumen itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Anggota Polsek kemudian menghubungi Kapolsek Iwan untuk meminta arahan. Iwan lalu menyarankan agar anggota lebih berhati-hati menerima laporan dan harus bertindak sesuai SOP yang berlaku. Jenazah korban sendiri sudah dimakamkan keluarga pada Kamis malam. Keluarga korban berharap polisi dapat menangkap pelaku penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Gede banget nyamberang ke sebelah. Kobaran api melalap sebuah rumah mewah di kawasan Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat petang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menghanguskan rumah 2 lantai tersebut. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam dengan 48 personil dikerahkan ke lokasi. Dalam kebakaran rumah mewah yang sedang direnovasi ini, seorang pekerja bangunan meninggal dunia akibat menghirup asap tebal. Sementara penghuni rumah sedang tidak ada di rumah. Ini rumah kosong atau ada penghuninya, Pak? Ini rumah ada penghuni, cuman sedang dalam keadaan tahap renovasi. Ada korban, Pak, dalam kejadian ini, Pak? Diinformasikan sementara untuk korban 1 meninggal dunia. Itu pekerja bangunan. Dugaan sementara api berasal dari lantai 2 rumah akibat korsleting listrik. Namun demikian petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, jasad pekerja yang tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Kobaran api terus melahap bangunan bedeng proyek yang terbuat dari material semi permanen. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghabiskan material bangunan. Upaya warga memadamkan kobaran api tidak berhasil karena dilakukan secara manual. Apalagi tiupan angin menyebabkan api terus membesar. Warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi kebakaran panik dan berusaha menyelamatkan harta bendanya. Menurut warga, selain menjadi bedeng tempat istirahat pekerja proyek, lokasi ini juga dijadikan gudang penyimpanan material. Kuat dugaan kebakaran diakibatkan puting rokok yang dibuang sembarangan. Untuk rokok ataupun korsleting listrik. Oh gitu. Terus ketahuan tuh langsung tiba-tiba gede aja? Ketahuan udah tiba-tiba udah asap. Posisinya udah nggak ada orang, kalau ada orang belum berangkat. Ada berapa bedeng yang terbakar, Mas? Untuk sekarang mungkin yang habis itu ada 3. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan bus pariwisata turut bermuatan cairan kimia dan sebuah mobil terjadi di ruas tol Semarang-Solo KM 438+100 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya membuat cairan kimia tumbang ke jalan, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sopir truk terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat bus pariwisata melaju kencang dari arah Bawen menuju Unggaran. Di lokasi kejadian, bus kehilangan kendali dan menabrak truk dari belakang hingga truk terdorong dan menabrak mobil yang berada di depannya. Kencangnya benturan membuat truk terguling ke parit dan cairan kimia tumbah ke jalan. Diduga kecelakaan disebabkan tidak berfungsinya rem pada bis pariwisata. Cairan sudah langsung kita tangani dengan baik. Dari TMJ juga mendatangkan pemadam kebakaran. Jadi tidak sampai mengenai kendaraan yang lain. Jadi sekarang sudah clear, arus lalu lintasnya juga sudah lancar kembali. Selama proses evakuasi, ruas tol Semarang-Solo sempat mengalami kemacetan panjang terlebih banyaknya tumpahan cairan kimia di jalan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luisa Lulu Ainus melaporkan. Sejumlah warga menggeruduk rumah seorang pria berinisial A di Kampung Kebon Rumput, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi warga dilakukan lantaran pria 40 tahun ini diduga telah mencabuli bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aparat polisi dan TNI yang berada di lokasi sempat kewalahan membendung amarah warga yang ingin menghakimi terduga pelaku ruda paksa. Namun petugas akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku ke salah satu rumah warga sebelum dibawa ke kantor polisi. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, sebelum melakukan perbuatan bejatnya, korban diajak main oleh A ke rumahnya. Kemudian bocah malang tersebut diajak ke kamar dan diruda paksa oleh terduga pelaku. Agar aksinya tidak diketahui orang lain, pelaku juga mengajak korban jalan-jalan ke salah satu taman. Merasa khawatir anaknya belum pulang, keluarga mencari ke rumah pelaku dan menemukan dalam kondisi menangis. Mencurigai adanya tindak kekerasan seksual, orang tua korban selanjutnya melakukan visum. Kini kasus sudah ditangani oleh unit PPA Polres Bogor dan berharap polisi segera menangkap pelaku karena khawatir membuat trauma pada korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang residivis kambuhan, DPO Curanmor yang selama ini menjadi target operasi polisi, akhirnya berhasil diringkus. Tersangka bernama Masto dikenal sebagai Raja Curanmor Kota Padang yang licin dan lihai dalam menghindari kejaran petugas. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ia digerebek tim Klewang dan Raja Wali Polresta Padang bersama 2 orang rekannya di sebuah gudang di Kecamatan Padang Barat saat tengah menggelar pesta narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah unit kunci letter T yang digunakan untuk beraksi. Kepada polisi, tersangka mengaku telah beraksi di 24 TKP di wilayah hukum Kota Padang.
Berdasarkan informasi dari masyarakat juga, disinyalir pencurian tersebut dilakukan oleh terduga MS yang merupakan residivis sebanyak 6 kali keluar masuk. Atas kejahatannya, tersangka yang sudah 6 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pria pencuri buah kelapa sawit di Muaro Jambi panik saat rumahnya digerebek polisi. Tanpa pikir panjang, pelaku pun terjun ke Sungai Batanghari. Ia nekat bertaruh nyawa berenang menyeberangi sungai. Berenangnya sukses sampai ke seberang, tapi ia tetap diringkus polisi. Pelaku ini merupakan pencuri yang kerap beraksi di lokasi kebun kelapa sawit milik PT Era Sakti Wira Forestama di Desa Rukam, Kecamatan Taman Rajo, Muaro Jambi. Terakhir beraksi, pelaku menggasak 85 tandan buah segar kelapa sawit dengan nilai kerugian hampir 3 juta rupiah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti. Tersangka ini sudah sering melaksanakan aksinya, Pak Kanidi? Sudah sering melaksanakan. Sekitar 2 atau 3 kali. Pelaku berjumlah 2 orang, namun 1 orang masih dalam proses pengejaran. Pelaku pun dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Aksi kejahatan jalanan semakin marak terjadi. Di Palembang, Sumatera Selatan misalnya, seorang ibu rumah tangga yang tengah berjalan menjadi korban penjamretan. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang mengendarai motor menarik kalung emas milik korban. Sang ibu sempat berteriak meminta tolong, namun pelaku kabur tancap gas sehingga warga tak berhasil meringkusnya. Menurut keterangan saksi, peristiwa tersebut terjadi pagi hari saat korban hendak pulang ke rumahnya. Dia itu terjadi cak itu ya langsung otomatis kami tak sempat nak nolong. Oh langsung berlari, bukan berlari. Kabur dia kan. Oh. Yang kena jambret itu kakak kenal korbannya. Iya, balik sini. jambul laut. Oh, bang jambul laut. Yang belakang. Hingga kini belum diketahui berapa jumlah kerugian dan apakah korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sementara itu, atas maraknya penjamretan, warga diimbau untuk waspada dan tidak mengenakan perhiasan secara mencolok saat keluar rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Meskipun sedang berwisata, harus tetap waspada ya pemirsa. Baru-baru ini, kaki seorang bocah berusia 7 tahun tersedot saluran pembuangan air kolam renang Waterpark di Kalianda, Lampung Selatan, Lampung saat sedang asik berenang bersama keluarga menikmati libur panjang tahun baru. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas harus menguras kolam renang dan mengerahkan alat penghancur beton untuk membongkar lubang saluran air. Upaya ini membuahkan hasil setelah 3 jam proses evakuasi dengan kondisi kaki si bocah tidak mengalami luka. Bahwa kakinya terprosok ke dalam pembuangan pembersihan bak. Ya, saat itu korban sedang melakukan mandi bersama keluarganya. Sementara belum diketahui pasti penyebab insiden ini terjadi. Namun diduga akibat tutup saluran pembuangan air terlepas. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Stasiun Gondang Dia tidak hanya menjadi titik transit transportasi, tapi juga jadi pusat kuliner yang menawarkan beragam jajanan. Anda dapat menikmati pengalaman kuliner yang unik dan lezat sebelum atau sesudah melakukan perjalanan. Mulai dari makanan berat hingga makanan ringan bisa ditemukan di sini.
Berikut rekomendasi kuliner yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Stasiun Gondang Dia. Buat Anda pecinta makanan manis, wajib coba kelezatan pancong lumer. Menyediakan berbagai macam rasa dan topping, dalam satu hari pancong lumer bisa menghabiskan sekitar 30 kg adonan. Harganya mulai 5.000-an saja. Rasa lebih banyak, dari topping kan banyak, kita ada belasan rasa. Tekstur kematangan kita insya Allah bisa tergantung yang beli mau matang, setengah matang, apa 3/4, apa setengah matang banget. Kita itu pasti bisa. Pancong lumer Gondang Dia, maknyos. Tidak hanya kuliner khas Indonesia, di Stasiun Gondang Dia juga ada kuliner khas Tiongkok, yaitu dimsum. Harga per porsinya mulai dari Rp15.000. Banyak kan dimsum kita kalau boleh dibilang full ayam, sedikit tepung gitu. Dimsum Rafflesia mantap. Penggemar mie ayam wajib coba mie ayam yang satu ini. 15.000 sudah bisa menikmati kelezatan semangkuk mie ayam. Kalau lagi rame bisa 200 mangkok, sepi-sepinya 150 mangkok. Biasanya paling banyak orang pesen yang apa nih? Yang yamin, best sellernya sih yamin. Bisa terima pesanan juga nggak? Bisa, Pat Hayat sering manggil. 200 porsi. 200 porsi Pat Hayat. Mie ayam pera-pera, oke dong. Yang suka makanan pedas, ayam geprek jangan ketinggalan. Dengan sambal andalan dijual mulai Rp8.000 aja. Murah meriah kan? Tapi harga ini belum termasuk nasi ya. Harga beda-beda sih. Kalau dada 11 belum pakai nasi. Kalau saya 8.000 belum pakai nasi, paha bawah 9.000 belum pakai nasi. Nasinya nambah nasi 4.000 nasinya. Ayam geprek cemong, mantul. Nah, yang mau ngemil-ngemil sambil nunggu kereta, ada cireng isi. Isi apa? Macam-macam. Ada ayam suwir, daging, keju mozzarella juga ada. Rp5.000 udah dapat 4 cireng. Lihatin dagingnya nah. Kalau paling banyak tergantung selera ya. Memang kadang-kadang dominan itu ayam. Cireng isi 2 bidadari. Jos. Makanan udah, cemilan juga udah. Jangan lupa untuk beli minuman juga. Es kelapa pelepas dahaga. Yang ini Rp10.000 aja. Biasanya orang-orang yang best seller di sini kelapa jeruk, kelapa original, es kelapa Kang Ujang seger. Dengan rasa yang lezat dan harga yang terjangkau, kuliner di Stasiun Gondang Dia akan membuat perjalanan Anda jauh lebih menyenangkan. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi ragam kuliner di Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman iNews melaporkan. Bogor punya banyak kuliner khas, diantaranya ada laksa dan toge goreng. Sayangnya, kuliner berbahan dasar sayur toge ini sudah jarang ditemukan. Tapi, sebuah warung di depan Polsek Cibung Bulang Bogor masih menjual kuliner ini. Laksa diracik dari toge, ketupat, tahu, oncom merah, dan daun kemangi. Lalu diguyur kuah kuning khas beraroma rempah, lalu ditaburi bawang goreng. Kalau tauge goreng diracik dari sayur tauge dan ketupat, kemudian dibanjur dengan tauco dan rempah khas. Untuk menikmati kelezatan laksa dan tauge goreng, konsumen hanya perlu bayar Rp15.000 per porsi. Pemilik warung laksa dan toge goreng ini, Bu Entin, mengaku bisa menjual lebih dari 100 porsi per hari. Jadi, tunggu apa lagi? Nikmati kelezatan laksa dan toge goreng di kawasan Jalan Raya Cibung Bulang, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Menyambut Tahun Baru Masehi dan awal bulan Rajab, ribuan masyarakat Lingga Kepulauan Riau menggelar tradisi makan bersama atau disebut juga makan talam sehidang. Tradisi leluhur warga Melayu Lingga ini jadi ajang silaturahmi bagi warga. Kegiatan makan talam sehidang bukan sekedar perayaan, melainkan juga penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat di Kabupaten Lingga. Sebuah warisan budaya Melayu yang syarat makna, tradisi makan bersama dalam satu talam atau satu wadah oleh 5 orang ini mencerminkan kebersamaan, kesetaraan, dan harmoni yang erat dengan nilai-nilai budaya di tanah Melayu. Dalam gelaran makan talam sehidang kali ini, 210 hidangan disajikan. Makanan yang disiapkan bisa disantap lebih dari 1.000 orang. Semua hidangan dimasak bersama-sama oleh kaum wanita. Dari Lingga Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Upaya serius PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi sorotan dari media luar. Kali ini media asal Italia, Tuttosport, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang mempertimbangkan pergantian pelatih kepala tim. Menurut laporan yang dirilis 30 Desember 2024, PSSI ingin mencari pelatih asal Eropa untuk menggantikan pelatih skuad Garuda saat ini, Sintayong. Langkah itu dilakukan seiring upaya PSSI membangun tim dengan kualitas lebih tinggi. Sementara pergantian pelatih asal Eropa ini dikarenakan evaluasi yang dilakukan terhadap Sintayong. Meski telah diperkuat pemain berkualitas, gaya permainan yang diterapkan pelatih asal Korea Selatan itu dianggap masih kurang memadai. Media Italia itu juga menyoroti bahwa pendekatan Sintayong terlalu fokus pada aspek fisik dan kecepatan, sehingga dinilai tidak cukup untuk bersaing di level internasional. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI belum memberikan keterangannya. Namun ada informasi benar, pelatih baru ini diharapkan sudah memimpin timnas saat menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Arus balik libur Nataru Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diramaikan oleh pemudik hingga Jumat malam. Lebih dari 37.000 penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api, baik yang turun di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir maupun stasiun lainnya. Selain kedatangan penumpang, masih nampak banyak calon penumpang yang akan berangkat dari Jakarta dan kembali ke daerah asalnya setelah mudik di Jakarta atau yang baru akan mudik dan berlibur. Lebih dari 15.000 calon penumpang akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, ataupun stasiun lain di Jakarta pada hari Jumat malam. Sedangkan yang berangkat dari Stasiun Gambir lebih dari 9.000 penumpang. Sementara momen arus balik libur Nataru, kondisi lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek mulai terlihat ramai lancar. Sampai Jumat malam belum terlihat kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah Pulau Jawa ini. Hingga Jumat malam, belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek. Namun jika terjadi kepadatan kendaraan, pihak kepolisian bekerjasama dengan Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah, dan kontraflow. Inilah ribuan ulat bulu yang menyerang SD Negeri Meruak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Meski belum masuk ke kelas dan masih bersarang di pohon mangga, keberadaan ulat bulu membuat resah guru dan murid. Ribuan ulat bulu tersebut membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Akibat ulat bulu, sejumlah murid yang baru saja masuk ke sekolah usai libur panjang mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 10 murid SD Negeri Meruak 03 yang terkena ulat bulu dan langsung ditangani dengan diolesi bedak dan minyak kayu putih.
Agar tidak semakin menyebar dan menyebabkan gatal-gatal ke seluruh murid dan guru, pihak sekolah pun memulangkan lebih awal, sekitar 70 muridnya. Di pohon itu ternyata banyak ulat bulunya sampai menggerombol gitu, Mas. Jadi ini tadi anak-anak sebagian sudah saya syukurkan karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bentolan-bentolan gatal di sekujur tubuh. Pihak sekolah juga menghubungi pemadam kebakaran Kabupaten Madiun untuk pembasmian ulat bulu. Namun seorang petugas pemadam kebakaran yang menangani ulat bulu turut merasakan gatal-gatal di tubuhnya. Setelah sekitar 1 jam, ulat bulu yang bersarang di pohon mangga tersebut dapat dimusnahkan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Aku tuh udah bosan banget. Dari kemarin kerja terus belum jalan-jalan. Sekarang aku pengen jalan-jalan tapi nggak mau yang mahal-mahal. Ya ampun Sabrina, kamu tuh udah lapar, bosan. Ya gimana ya, mau main tapi nggak mau pakai modal. Gimana ya, murca apa ya? Oke, mungkin kita kan di pusat ya, dekat lah. Banyak taman kota, nggak usah pakai biaya mahal-mahal gitu. Kamu ke taman kota aja. Ada lah banyak pilihannya di sini, mau? Seru sih, tapi aku nggak mau ke taman kota, mau ke yang tempat yang lain yang lebih seru lagi. Oke, yang lebih seru, kalau yang lebih seru Buletin iNews Pagi punya nih. Rekomendasi ataupun referensi tempat-tempat wisata yang menarik untuk Anda, kita simak berikut ini. Di momen libur tahun baru 2025, ribuan wisatawan ramai berkunjung ke Pantai Trikora, Kabupaten Bintan. Pantai Trikora menjadi pantai favorit warga Tanjung Pinang, Bintan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Untuk menikmati suasana pantai yang memiliki pasir putih dan air laut yang biru ini, pengunjung tidak perlu mengeluarkan uang banyak, cukup membayar Rp50.000 untuk menyewa pondok yang telah disediakan oleh pengelola. Meski ombak di Pantai Trikora terbilang tinggi tidak menyurutkan niat pengunjung untuk berenang, namun tetap dengan pengawasan orang tua. Libur air liburan Bang ya? Biasanya kalau liburan kemana? Di sini lah. Sini Bang? Di sini liburan. Kalau anak-anaknya suka berenang di sini. Pantai Trikora terletak di Desa Malangkrapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Bagaimana Anda tertarik? Dari Bintan, Supriyanto, iNews melaporkan. Meski libur Nataru di Bali diwarnai cuaca buruk, tak menyurutkan minat wisatawan untuk berwisata ke DTW Tanah Lot, Tabanan, Bali. Salah satu destinasi ikonik di Bali ini mengalami peningkatan pengunjung yang cukup signifikan di masa libur Nataru kali ini. Di hari biasa, kunjungan wisatawan di kisaran 4 hingga 5.000 orang, namun di libur Natal dan Tahun Baru kali ini meningkat menjadi 8.000 pengunjung per hari. Kunjungan wisatawan domestik mencapai 6.000 orang dan mancanegara di kisaran 2.000 pengunjung per harinya. Jadi sekarang sudah meningkat menjadi 6.000 sampai 8.000 kunjungan per hari. Kemarin tingkat kunjungan kita di sampai 8.000 sekian. Artinya harapan kami ke depan terus artinya selama liburan ini kunjungan kita di kawasan DTW Tanah Lot mulai meningkat. Untuk dapat menikmati keindahan Pantai Tanah Lot, Anda cukup membayar tiket masuk domestik anak-anak Rp20.000, dewasa Rp30.000. Sementara wisatawan asing, anak-anak Rp40.000 dan dewasa Rp75.000. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pusat perbelanjaan souvenir unik khas Bali di kawasan Jalan Raya Kuta, Badung, Bali padat wisatawan. Setiap hari di musim liburan, tak kurang dari 3.000-an wisatawan mampir untuk berburu oleh-oleh. Wisatawan yang didominasi domestik ini sengaja mengunjungi pusat perbelanjaan oleh-oleh untuk membeli aneka jenis cenderamata untuk kenang-kenangan pribadi atau buah tangan bagi kerabat. Tadi belanja baju,
juga, ada tas juga. Itu banyak 23 item. Total belanjanya 2.700.000. Ini uang sengaja belanja untuk oleh-oleh atau apa? Iya betul, untuk oleh-oleh. Karena emang banyak tulisannya unik, bagus, kreatif. Di destinasi wisata belanja yang telah melegenda sejak tahun 1981 ini, pengunjung bisa berburu kaos dengan kata-kata dan gambar yang unik. Habis belanja sendal, tas sama baju, kaos. Karena sudah ikonik Bali kali ya, jadi harus beli kalau kesini. Ini buat oleh-oleh atau gimana? Buat oleh-oleh sama buat pribadi. Spending money mungkin under 2 juta. Selama Nataru dari tanggal 22 itu sampai hari ini, tapi libur Nataru kan belum benar-benar selesai. On average sih kita 3.500 ya. Tapi kalau biasanya on daily basis kita itu pengunjung kita rata-rata 1.000 orang. Diprediksi lonjakan jumlah konsumen masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Apalagi lokasi wisata belanja oleh-oleh ini dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, sehingga banyak pembeli yang menyempatkan berkunjung sebelum terbang kembali ke daerah asal. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan Buletin iNews Pagi. Ada juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezen.com. Ya pemirsa, saya Rosalin Ju dan rekan saya Sabrina Asilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.